Halo semuanya, kembali lagi di Jiwa Stories. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang penculikan yang dilakukan seorang pria terhadap seorang gadis di tengah hutan. Anehnya, si pria ini malah menganggap gadis itu sebagai anaknya. Perlakuan kasar dan semua peraturan harus dijalankan gadis ini. Nah, mampukah si gadis ini melarikan diri? Yuk langsung simak saja alur cerita Captive 2021. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang gadis bernama Lily yang baru saja melarikan diri dari rumahnya. Hal itu dilakukannya karena tidak tahan dengan perilaku kasar ayahnya. Dia pergi dengan pacarnya yang bernama Neil. Walau sudah pergi, Lily masih merindukan ibunya. Sejenak, dia memandangi HP-nya yang sudah dinonaktifkan. Neil langsung mengambil dan menyimpan HP Lily, karena dia tidak ingin Lily mengaktifkannya dan membuat keluarganya tahu posisi mereka. Ya, Lily tahu hal itu, namun masih sulit baginya untuk melupakan ibunya. Saat berbaring di dekat hutan, Neil melihat bekas memar di bagian perut Lily. Neil bertanya, kenapa Lily tidak jujur kalau dia sering disakiti ayahnya? Lily bilang, ini bukan apa-apa. Sekejap pemikiran Lily kembali ke masa lalunya, di mana dia selalu dimarahi ayahnya yang pemabuk. Selain marah, dia juga sering dipukul saat berbicara. Neil meminta agar mereka saling jujur saja. Tidak ingin menjawab hal itu, Lily pun mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Air minum mereka telah habis. Hari pun sudah mulai gelap. Mereka pun menemukan lokasi yang tepat untuk membuat tenda di hutan itu. Neil menyuruh Lily untuk memasang tenda, sedangkan dirinya mencari air di sungai. Setelah selesai memasang tenda, Lily mencari HP-nya di tas yang ditinggalkan Neil. Dan HP-nya cuma tinggal casing doang, karena Neil membawanya agar Lily tak menelpon ibunya. Lily bingung apa yang dilakukan Neil hingga belum kembali. Apakah dia menipu atau terjadi sesuatu kepadanya? Malam semakin larut. Saat tidur, dia bermimpi tentang perlakuan kasar ayahnya. Dan saat terbangun, dia mendengar suara-suara dari luar tenda. Dia bertanya, apakah itu Neil? Namun tidak ada jawaban. Lily yang ketakutan melanjutkan tidurnya. Keesokan paginya, dia pun mengemas tenda dan melanjutkan perjalanan. Dan saat itu, dia mendengar suara serigala. Karena takut, Lily segera berlari. Terus berlari, hingga akhirnya dia menemukan sebuah rumah di tengah hutan itu. Dia pun langsung mendatangi rumah itu untuk mengamankan diri. Saat menggedor pintu, tidak ada jawaban dari dalam. Dan selama beberapa menit, seorang pria parubaya yang sedang mengintipnya langsung membuka pintu. Lily langsung bilang kalau dia butuh bantuan. Dia pun menjelaskan kalau sebelumnya dia bersama pacarnya. Dan terjadi beberapa hal hingga dia tersesat. Dia membutuhkan sebuah telepon. Dan pria yang bernama Evan ini pun menyuruh Lily untuk masuk. Tidak beberapa lama, Evan langsung memberikan segelas air kepada Lily. Sedikit merasa aneh, Lily kembali bilang kalau dia hanya butuh telepon. Namun karena haus, dia pun segera meminumnya. Evan langsung menyuruh Lily untuk mandi karena dia merasa Lily sedikit bau. Semakin tidak nyaman, Lily pun memutuskan untuk pergi. Namun Evan berusaha mencegahnya. Dia memarahi Lily dengan segera mengajaknya masuk untuk berbicara baik-baik. Di dalam, dia berusaha meminta tas Lily dan menyuruhnya untuk tetap tenang. Lily bilang dia dalam kondisi yang serius dan harus pergi. Namun Evan menyuruhnya untuk bercerita kepadanya. Lily tidak ingin bercerita, dia hanya perlu bantuan saja. Berusaha melawan untuk pergi, Evan lagi-lagi melarangnya dan langsung menariknya ke dalam ruangan dan menguncinya. Lily menjerit namun tidak ada yang mendengar. Saat menghidupkan lampu, ternyata ruangan itu memiliki tangga yang menuju ke lantai bawah. Saat turun, Lily melihat begitu banyak potongan surat kabar tentang hilangnya seorang gadis. Dia pun bertanya-tanya siapa gadis itu. Segera mencari benda untuk melawan, Lily menemukan sebuah palu. Dan tiba-tiba, Evan hadir di hadapannya. Sedikit marah, Evan bilang kalau dia sebenarnya turun ingin mengeluarkan Lily. Namun karena telah membuat berantakan, dia lanjut menghukum Lily dengan mengurungnya. Beberapa jam telah berlalu. Evan membuka pintu sambil membawa makanan untuk Lily. Dia juga mengajak Lily untuk mandi. Namun Lily kembali menolak dan membuatnya marah. Setelah menghancurkan makanan, dia berjanji akan membuatkannya lagi. Dia juga ingin memeluk Lily agar dirinya tenang. Namun Lily sudah merasa kalau pria ini sedikit gila.
Dia menyuruh Evan untuk meninggalkannya. Namun Evan malah menghukumnya dengan membawanya ke ruangan bawah sebagai tempat beristirahatnya. Lily bingung dengan apa yang dilakukan pria ini. Namun dia meminta agar dia tidak diperlakukan kasar lagi. Evan pun berjanji tidak akan kasar asal Lily tidak melawan untuk berusaha kabur. Lily mau tidak mau harus pasrah dengan keadaannya. Dia pun dibiarkan istirahat malam ini. Paginya Lily kembali berteriak untuk dikeluarkan. Sedangkan Evan sedang asik membaca koran yang terdapat berita hilangnya dua remaja, yaitu Lily dan Neil yang tak dilihatnya. Karena merasa bising, Evan membuka pintu dan menyuruh Lily untuk diam. Dia juga mengatakan kalau Lily harus menang. Lily nggak paham apa maksud pria ini. Dan Evan berjanji hukuman Lily hanya tinggal 1 hari lagi saja. Saat akan keluar, Lily meminta makanan kepadanya. Malamnya lagi-lagi Lily bermimpi saat dia dimarahi ayahnya dulu. Dia merasa seperti keluar dari mulut harimau, malah masuk ke mulut buaya. Walau seperti itu, Evan juga tetap mengurus Lily. Dia memberikan kasur dan makanan kepada Lily. Dan paginya, Evan menyuruh Lily untuk sit up agar dirinya tetap bugar. Dia menyuruh Lily agar tidak bermalas-malasan. Sekejap Lily teringat ayahnya. Karena sudah berjanji, Evan hari ini tidak akan menghukumnya lagi. Saat itu, Lily segera mencari cara untuk keluar. Namun saat itu dengan cepat Evan telah kembali. Dia meminta Lily untuk melakukan sit up 5 menit lagi, dan setelah itu dia boleh ke atas makan bersama. Mendengar itu, Lily pun setuju, karena dia bisa saja mencari jalan untuk keluar setelah di atas. Setelah berhasil melakukan sit up, Lily pun diajak ke atas. Ternyata pria ini telah menyiapkan segala makanan untuk mereka. Dia juga menyuruh Lily untuk tidak lupa berdoa sebelum makan. Namun di sini dia menyebut nama Lily sebagai Catherine. Lily kembali menjadi penasaran. Siapa itu Catherine? Namun dia pun mengikuti saja permintaan si pria ini untuk berdoa. Tetapi matanya melirik pintu keluar, telepon, dan pisau yang bisa ia gunakan. Namun lagi-lagi pria ini menggagalkan rencananya. Sudah semakin kesal, Lily pun membuang makanan yang telah dibuat Evan, hingga membuatnya marah dan menyuruh kembali ke ruangan penyekapan. Menjelang malam, Evan memberikan pakaian agar Lily mengganti bajunya. Evan menyuruhnya mengganti di ruangan itu. Setelah itu, dia langsung menyuruh Lily untuk kembali latihan. Dia bilang ke Lily, berat badannya sudah banyak berkurang semenjak datang. Selagi Lily latihan, Evan pun turun ke bawah untuk masak. Dan saat itu, ada seseorang yang ia kenal datang ke rumahnya. Pria itu bernama Jeff. Dia adalah adik Evan, dan Evan pun segera menyuruhnya masuk. Jeff bilang dia datang karena Evan tidak mengangkat teleponnya. Evan pun menyuruhnya duduk dan mengabarkan kalau Catherine kembali dan sekarang sedang latihan di atas. Jeff kembali bertanya, apakah Evan berhenti mengkonsumsi obat? Evan hanya menjawab kalau dirinya baik-baik saja. Jeff marah dan memintanya untuk mengkonsumsi obat. Dia mengatakan mereka melakukan itu karena sayang kepadanya. Dia ingin membawa Evan menemui dokter. Namun Evan menolak. Jeff bilang dia akan segera pergi untuk waktu yang lama. Jadi dia sudah menemui seorang dokter untuk menangani Evan. Sebelum pergi, Evan menyuruhnya untuk menyapa Catherine. Namun Jeff hanya menjawab kalau dia sudah bosan dengan hayalan Evan. Dia pun pergi meninggalkan Evan. Setelah itu, Evan pun kembali ke ruangan Lily. Dia bilang kalau tadi pamannya datang, dan kini sudah pergi. Mendengar itu, Lily langsung menjerit memanggil pria tersebut. Evan langsung mengatakan kalau pamanmu sudah pergi. Lily pun berpura-pura meminta kepada Evan untuk memanggil kembali pamannya itu, karena dia ingin bertemu. Evan hanya menjawab dia tahu kalau Catherine sangat rindu pamannya. Namun si paman buru-buru untuk pergi. Lagi-lagi kesempatan Lily hilang. Selanjutnya Evan menyuruh Lily mandi. Sementara itu dia membersihkan kamar dan melihat foto semasa kecil putrinya yaitu Catherine. Saat setelah mandi, Evan segera mempersiapkan makanan. Lily pun sengaja memanggil dia ayah agar dia bisa mengambil hati Evan. Saat mengganti baju di kamar, Lily melihat foto Catherine saat menjadi juara lari di tahun 2017. Dan saat itu, Evan datang sambil mengatakan, sayangnya tahun ini kau tidak dapat kesempatan itu. Dia pun meletakkan makanan dan meminta maaf atas kelakuan kasarnya. Dia ingin mereka seperti dulu lagi. Lily menjadi sedikit kasihan dengan Evan yang sepertinya sangat merindukan anaknya. Dan setelah berbicara seperti itu, Evan pun keluar tanpa mengunci kamarnya lagi. Masih penasaran dengan Catherine, Lily pun menemukan buku hariannya. Dia melihat keluh kesah dari Catherine selama ini. Ya, Lily juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dia kembali memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Saat dilihatnya Evan sedang memasak, dia berusaha keluar.
Hey, Oh, hey. where are you going? Lagi-lagi gagal. Dia pun berpura-pura beralasan ingin membantu Evan memasak. Setelah selesai, dia terpaksa kembali ke kamar karena terus dipantau. Nggak tahu harus berbuat apa, Lily kembali mengambil buku harian Catherine. Dalam salah satu catatannya, Catherine mengatakan ayahnya itu telah mengambil bonekanya dan menyuruhnya bersikap dewasa. Saat itu adalah hari ulang tahun Catherine yang ke-12. Semua keluarganya datang, dan setelah semuanya pergi, ibunya sedang bersih-bersih, sedangkan Catherine dan ayahnya bermain petak umpet di luar. Namun karena Catherine lambat berlari, ayahnya sering memarahi dan menghukumnya. Ibunya selalu menasehati si ayah. Namun ayahnya marah dengan mengatakan dia hanya ingin Catherine berhasil nantinya. Namun segala macam latihan yang dibuat Evan tidak sesuai untuk anak seumuran Catherine. Kemudian Lily melihat foto ketika Catherine remaja berciuman dengan pacarnya. Hal itu terjadi ketika ulang tahun Catherine ke-16. Dia meminta izin kepada ayahnya untuk keluar malam itu dengan pacarnya Jared. Namun ayahnya tidak mengizinkan, karena hari itu ultahnya dan harus menghabiskan waktu dengan orang tuanya. Namun Catherine bilang dia sudah dewasa. Dia juga berjanji akan pulang dengan cepat. Evan tetap melarang karena ibunya sudah masak untuk makan malam. Jeff pamannya juga akan datang. Lanjut Lily membaca ketika Catherine sedang datang bulan. Hal itu selalu membuat ayahnya repot. Saat membaca itu, tiba-tiba Evan masuk ke kamar untuk mengabarkan makanan sudah siap. Dan saat itu Lily mendapatkan ide dengan mengatakan kepada Evan kalau dia sedang datang bulan. Dia butuh pembalut. Dia menyuruh Evan untuk membelikannya. Awalnya Evan menolak, namun Lily sengaja merengek karena dia sangat butuh itu. Evan pun akhirnya berjanji akan membelikan di luar dan tidak akan lama kembali. Namun Evan menyuruh Lily untuk kembali ke ruangan bawah untuk berlatihan selama dia pergi. Kesal dengan hal itu, Lily pun membawa buku harian Catherine dan kembali ke ruangan bawah. Saat Evan pergi, Lily lanjut membaca buku harian itu, di mana di situ Catherine mengatakan kalau ayahnya terlalu berlebihan kepadanya, sampai bisa menebak kalau Jared pacarnya akan datang. Dan hal itu selalu membuat ayahnya pulang dengan cepat. Baru membaca, benar saja Evan sudah kembali dengan cepat. Mendengar suara mobil, Lily segera membasahi bajunya, seakan-akan sudah latihan dari tadi. Saat sebelum masuk, Neil datang dengan sepeda motornya. Dia bertanya tentang pacarnya yang hilang. Dia menunjukkan foto Catherine. Evan marah, karena menurutnya foto itu adalah anaknya. Dia yakin kalau Neil adalah suruhan Jeff untuk datang. Namun dia tidak bilang kalau Lily ada di rumahnya. Dia segera mengusir Neil. Karena merasa aneh, Neil pun pergi. Setelah masuk, Evan bertanya ke Lily. Setelah pergi dari rumah, dia dengan siapa? Lily bilang, dia pergi dengan pacarnya Jared. Ya, untungnya Lily sudah mencari tahu tentang Catherine. Evan lanjut menyuruhnya mengukur tinggi dan berat badan. Udah semakin kesal dengan situasinya, Lily pun bertindak. You know, it's just a complete waste of freaking time. Dia segera berlari, namun pintu dikunci. Sambil marah, dia meminta kunci kepada Evan. Dan lagi posisinya berbalik. Evan memarahi Lily karena bertindak kasar kepadanya. Malamnya, Lily lanjut membaca buku harian Catherine. Dia membaca bagian pada saat ibu Catherine meninggal kecelakaan, yang membuat Evan trauma. Saat itu, Evan kembali memanggilnya untuk makan malam. Lily pun keluar menuju ke meja makan dan melihat Evan tidak menggunakan baju karena badannya luka habis dipukuli Lily tadi. Dia tetap menyiapkan minum dan makanan kepada Lily. Sejenak Lily merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan. Dia pun meminta maaf. Setelah berdoa sebelum makan, dia bertanya kepada Evan kapan akan kembali mengajar. Evan bilang dia sudah lama pensiun semenjak Catherine pergi. Dan sekarang dia akan mengajar Catherine di rumah saja. Mendengar itu, lagi-lagi Lily gagal mencari kesempatan untuk keluar. Besoknya, Evan menyuruhnya untuk latihan berlari di halaman. Dan saat itu, dia lagi-lagi mencari kesempatan. No, wait, Catherine? No, Catherine! Catherine! Lagi-lagi Lily gagal. Cedera di kakinya membuat Evan harus merawat orang yang dianggap anaknya itu. Lily pun jadi rajin melanjutkan buku harian yang ditulis Catherine sebelumnya. Hari-hari Lily terus dirawat oleh Evan, dan membuat dirinya terbiasa dengan semua hal ini. Dari makan, latihan, belajar, hingga semua hal menjadi berubah dalam hidupnya. Dan saat dimana Evan merasa kalau Lily sudah siap untuk perlombaan, dia pun mengabari kalau Lily akan berlomba dalam 7 minggu lagi. Hal itu adalah kabar baik bagi Lily, karena dia mempunyai kesempatan baik untuk bebas dan meminta pertolongan. Untuk menyimpan momennya dengan Evan, tak lupa Lily juga foto bareng dengannya.
Beberapa hari telah berlalu dengan penuh latihan. Hari ini adalah ulang tahun Catherine. Evan memberikan kado kepada Lily sebagai ulang tahun anaknya. Dan setelah itu dia keluar sebentar untuk membeli kue. Sedangkan Lily membuka kado yang ternyata berisi sebuah handphone. Ini adalah kesempatan baik baginya. Dia segera menyimpan nomor Neil dan langsung mengambil kesempatan berlari saat Evan keluar. Beberapa saat kemudian, Evan pun kembali ke rumah dengan membawa kue ulang tahun anaknya. Dan saat itu, Catherine yang asli pun datang. Dia menyapa ayahnya. Namun Evan biasa saja, dengan menyuruh Catherine membawa barang belanjaannya. Dia tetap tidak bisa membedakan Catherine dengan Lily. Catherine sedikit bingung, kenapa ayahnya tidak terkejut dengan kedatangannya. Malahan, ayahnya sudah membeli bolu di hari ulang tahunnya. Saat itu, ayahnya malah menyuruhnya untuk masuk ke kamar dan mengerjakan tugasnya, karena Evan akan mengajak Catherine untuk makan di luar di hari ulang tahunnya ini. Masih bingung dengan apa yang terjadi. Catherine yang di kamar tak sengaja melihat buku hariannya. Saat melihat ke halaman terakhir, dia kaget ada penambahan catatan di beberapa hari terakhir ini. Dan saat itu, Lily yang tadi berusaha kabur, tiba-tiba hadir dan masuk ke kamar. Dia kaget melihat Catherine asli yang kembali. Dia pun menceritakan semua yang terjadi, hingga dirinya harus berusaha menjadi Catherine. Namun hal itu telah merubah hidupnya. Banyak hal yang telah dilakukan Lily hingga membuatnya sekarang tidak takut dengan apapun. Lily marah kepada Catherine, karena saat kecelakaan yang terjadi kepada orang tuanya, tidak seharusnya Catherine meninggalkan ayahnya itu. Karena kecelakaan yang membuat ibunya meninggal bukanlah karena kesengajaan Evan. Dan gara-gara itu, Lily telah menjadi korban yang harus memulihkan kebahagiaan Evan. Namun, satu hal yang membuat Lily kembali, yaitu dia menyadari kalau Evan jauh lebih baik daripada ayah kandungnya yang suka menyiksa dirinya. Karena pada dasarnya Evan sangat menyayangi anaknya. Dan Lily pun sudah merasa benar-benar menemukan sosok seorang ayah. Dan sekarang pilihannya adalah kembali ke Evan, menjadi anaknya, dan menggantikan Catherine yang lama. I'm sorry. Setelah membunuh Catherine, Lily pun keluar dengan gaunnya untuk bersiap pergi bersama Evan. Dia juga meminta untuk menyetir mobil. Saat di mobil, dia juga menghapus nomor kontak Neil di handphonenya. Dan sekarang pilihan hidupnya benar-benar menjadi Catherine seperti kemauan Evan dan kemauannya sendiri. Dan cerita berakhir di sini, guys. Kasih sayang orang tua mungkin berbeda-beda caranya, namun tetap saja judulnya kasih sayang. So, hargailah mereka. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan dan menyesal ketika terlambat membahagiakannya. Nah guys, itu tadi cerita film Captive 2021. Terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe-nya ya.